Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Feng Wu menjelaskannya kepada Lu Ming secara mendetail. Berapa banyak orang yang ada di daftar perunggu? Ucap Lu Ming bertanya. 56 orang, kecuali Akademi Qilin, ada 56 orang jenius yang masuk dalam daftar perunggu di 4 halaman, ucap Feng Wu. Apakah hanya ada 56 orang? Ucap Lu Ming berbisik. Sekte Pedang Xuan Yuan merekrut sekelompok murid setiap tahun. Selama mereka berusia di bawah 30 tahun, mereka dianggap murid. Setelah bertahun-tahun, Sekte Pedang Xuan Yuan memiliki lebih dari 50.000 murid tingkat perunggu, dengan lebih dari 50.000 orang, hanya ada 56 orang jenius di daftar perunggu, 1 dari 100. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat bergabung dengan Sekte Pedang Xuan Yuan telah melalui banyak ujian, yang sudah mewakili bakat, dan mereka telah dipilih 1 dari 100. Dari sini terlihat bahwa talenta di daftar perunggu sangat berbakat. Yao Tianyu, berapa peringkatnya? Ucap Lu Ming bertanya lagi. 51, ucap Feng Wei. Mata Feng Wu berkedip, dia memandang Lu Ming dengan hati-hati, dan berkata, kamu tidak benar-benar ingin menantang Yao Tianyu kan? Biarkan aku memberitahumu, bakat Yao Tianyu sangat buruk. Dia berumur 2 tahun tua. Mereka yang bergabung dengan Sekte Pedang Xuan Yuan sebelumnya, mendengar bahwa selama persidangan pemula, dia masih menjadi pesaing kuat untuk Raja Pemula. Meskipun dia gagal, bakatnya tidak boleh diremehkan. Cepatlah, aku yakin itu akan naik. Lu Ming, di tahun lain, kamu tidak akan kesulitan mengalahkannya, tapi tahun ini masih terlalu dini, ucap Feng Wu. Feng Wu, kamu tidak terlalu percaya padaku, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apakah aku bisa mengalahkan Yao Tianyu dalam waktu 4 bulan, ucap Lu Ming sedikit tersenyum. Oh. Apa yang kamu pertaruhkan? Ucap Feng Wu bertanya. Apa taruhannya? Biarkan aku memikirkannya, ucap Lu Ming menyentuh dagunya, dan kemudian, sepasang mata memandangi tubuh Feng Wu, dari hulu ke bawah, dan dari hilir ke atas. Dari waktu ke waktu terdengar seruan, tes-tes di mulutnya. Wajah cantik Feng Wu tiba-tiba memerah, dia memelototi Lu Ming, dan berkata dengan genit, Lu Ming, kamu tidak tahu malu, bahkan memikirkannya, ucap Feng Wu. Feng Wu, kenapa kamu memarahi? Apakah kamu berpikir salah? Aku hanya ingin berjudi makan besar untuk melihat apakah kamu punya begitu banyak uang. Kamu tahu, pemikiranmu tidak murni kan? Ucap Lu Ming berkata dengan wajah terkejut. Kamu, wajah Feng Wu menjadi lebih merah, mencapai telinga, dan dia menatap Lu Ming dengan galak, dan berkata dengan kejam, oke, aku yakin, jika aku tidak membunuhmu dengan keras, aku tidak akan melakukannya. Panggil aku Feng Wu, ucap Feng Wu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan sebotol anggur obat dengan berat ke Lu Ming, dan kemudian pergi dengan marah. Hahaha, Lu Ming tertawa, dan menarik untuk menggoda wanita cantik Feng Wu sesekali. Membuka toples anggur, dia minum beberapa teguk, dan Lu Ming mulai memikirkan jalur kultivasi selanjutnya. Terlalu lambat untuk berlatih seni tombak dasar seperti ini. Jika terus seperti ini, saya tidak tahu kapan saya bisa berlatih seni senjata api geng. Saya harus menggunakan kekuatan eksternal untuk mempercepat budidaya seni tombak dasar. Jika ku ingin berada di daftar perunggu, aku harus memiliki keterampilan bela diri tingkat hitam untuk dikuasai, ucap Lu Ming, dan tiba-tiba matanya berbinar. Segera, dia meneguk dan meminum seluruh toples anggur obat. Ini benar-benar anggur yang enak, tapi sayang sekali memiliki aroma obat dan tidak memiliki banyak rasa. Lu Ming mendecakkan bibirnya, lalu berjalan keluar. Tempat dia pergi dulu, Hall of Dedication. 2 juta tael perak ditukar dengan poin kontribusi, total 20.000 poin kontribusi. Hanya ratusan ribu tael perak yang tersisa padanya. Termasuk poin kontribusi sebelumnya, total ada 25.500 poin kontribusi. Kemudian mulailah menukar darah monster-monster itu. Apa yang ingin dia tukarkan sekarang adalah esensi darah dari monster 8 kali lipat tingkat kedua. Esensi darah monster level 8, satu set setinggi 800 poin kontribusi. Lu Ming menukar 20 salinan dan mendapatkan 16.000 poin kontribusi.
Itu sangat mahal sehingga hati Lu Ming berkedut hebat. Dia awalnya ingin menukar beberapa esensi darah dari monster-monster tingkat 9 tingkat kedua, tetapi esensi darah dari monster-monster tingkat 2 tingkat 9 membutuhkan 1.600 poin untuk berkontribusi. Lu Ming tersenyum kecut dan hanya bisa menyerah sementara. Setelah menukar esensi darah monster itu, Lu Ming meninggalkan Sekte Pedang Xuanyuan dan menuju ke timur. Tata letak Sekte Pedang Xuanyuan cukup aneh. 4 halaman menempati 4 puncak paling megah di 4 arah tenggara, barat laut. Bagian tengah merupakan area yang lebih luas. Di area ini, tidak hanya halaman kilin, tetapi juga tempat-tempat terpenting dari Sekte Pedang Xuanyuan, seperti aula misi, aula kontribusi, dan teras perunggu. Dan di utara Xuanwuyuan, ada inti dari Sekte Pedang Xuanyuan, karena kepala Sekte Pedang Xuanyuan, para tetua berjubah emas, para murid peringkat emas, dan beberapa tetua berjubah perak semuanya ada di daerah ini. Itu adalah inti kekuatan dari Sekte Pedang Xuanyuan. Dan di sebelah timur Qinglongyuan, itu terhubung ke pegunungan yang luas. Pegunungan ini, yang dikenal sebagai pegunungan pesisir, sangat luas dan tak terbatas, dan ada monster tak berujung yang hidup di dalamnya. Dikatakan bahwa melewati pegunungan pesisir, ada laut yang tak berujung. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Liang berada di bagian paling timur dari seluruh benua Shenhuang. Apa yang akan dilakukan Lu Ming adalah pegunungan pesisir, mencari posisi yang menguntungkan, dan melatih keahlian menembak. Tidak mungkin Lu Ming pergi jauh ke pegunungan pesisir, hanya di pinggiran. 2 hari kemudian, Lu Ming pergi sekitar 200 mil. Gemuruh. Air terjun bergemuruh, dan air mengalir turun dari ketinggian ribuan meter, membentuk kekuatan tumbukan yang sangat besar, sedikit bergetar dalam radius ratusan meter. Di sini, aku akan menggunakan air terjun ini untuk berlatih, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berbinar. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan pistol pola api dan berjalan perlahan menuju air terjun dari samping. Kolom air perak jatuh dari ketinggian ribuan meter, dan suaranya sangat menakutkan. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa merasakan kekuatan agung itu. Latihan senjata, hal pertama adalah berlatih memegang senjata. Selama senjata dipegang dengan mantap, taktik senjata dasar lainnya dapat dengan mudah dipahami, ucap Lu Ming. Kemudian, Lu Ming meraih ujung senjata dengan satu tangan, meluruskan tangannya. Dan merentangkan badan senjata ke tanah, ke air terjun. Saat badan senjata tersapu oleh air terjun, Lu Ming merasakan tekanan yang sangat kuat pada badan senjata. Dia menekuk pergelangan tangannya dan mengayunkan tombak lurus ke bawah. Dengan semburan energi sejati, dia menarik kembali tombaknya dengan keras. Sangat kuat, tidak stabil sama sekali, tapi ini juga tempat yang bagus untuk berlatih. Lanjutkan, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming cerah dan tegas. Terus rentangkan tombak, dan energi sejati terus-menerus dimasukkan ke dalam tombak. Kali ini, setelah menahan 2 nafas lagi, tombak itu terlempar ke bawah oleh air terjun lagi. Lanjutkan. Lu Ming tidak putus asa, dan berlatih lagi dan lagi. Lu Ming menemukan bahwa berlatih tombak dengan cara ini menghabiskan energi sejati dalam jumlah yang sangat besar. Setiap kali dia berlatih untuk jangka waktu tertentu, Lu Ming harus pergi ke samping dan menjalankan Zanlong Zhenjue untuk memulihkan energi aslinya. Tentu saja, ini juga bermanfaat. Setiap kali ki sejati diperas, itu akan diisi kembali melalui latihan, yang akan membuat ki sejati lebih padat dan fondasinya lebih stabil. Selama periode ini, Lu Ming kadang-kadang melahap dan memurnikan sebagian dari esensi darah monster, dan kultivasinya meningkat pesat. 7 hari kemudian, Lu Ming dapat menahan senjatanya di air terjun selama lebih dari 10 menit, tetapi sangat tidak stabil, dan tombaknya tergantung di air terjun. Namun, ini sudah merupakan kemajuan besar. Selama 7 hari berikutnya, tombak itu berada di air terjun, dan bagian bawahnya stabil. Tidak peduli bagaimana air terjun itu jatuh, tombak itu tidak bergerak sama sekali. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.